Baik, acara akan kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam webinar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen, yang sudah hadir pada siang ini. Thank you for taking the time to be here. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada webinar hari ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada webinar hari ini akan membahas tentang mengenal aplikasi novel digital yang pastinya akan menarik banget pembahasan kita pada siang hari ini. Diharapkan hadirin sekalian mengikuti webinar hari ini dengan kondusif dan tertib ya. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nur Amalia dari SMK Yadika 13 selaku host pada acara kali ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa hadir di sini sebagai host yang akan memperkenalkan para panitia acara yang akan menjalankan acara ini. Yang pertama ada Putri Anissa Fifah dari SMK Yadika 13 selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita dari awal sampai akhir pada hari ini. Yang kedua ada Gladys Anandaika Arianti selaku presenter yang akan memaparkan materinya kepada kita yang tentunya akan menarik banget pembahasannya pada siang hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mulai acara ini yang akan dipimpin oleh Putri Anissa Fifah selaku moderator untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Putri Anissa Fifah selaku moderator. Baik, di sini host kita Putri Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Fifah selaku moderator di webinar kali ini. Di sini saya yang akan menemani presenter kita Gladys Ananda selama webinar berlangsung sekaligus mengatur susunan kegiatan di webinar kali ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan kegiatan webinar kita terlebih dahulu, yaitu sesi pertama, di mana kita akan mendengarkan presentasi materi yang dibawakan oleh presenter kita tentang mengenal aplikasi novel digital. Kemudian dilanjut dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab,
yang dimana pada sesi ini kita akan memberikan kesempatan untuk para partisipan, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua untuk bertanya. Kemudian sesi ketiga yaitu sesi penutupan yang dimana webinar akan diserahkan kembali kepada host Alia. Baik, langsung kita mulai saja untuk presenter kita membawakan materinya. Namun sebelumnya, kepada seluruh partisipan, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, saya harapkan kerjasamanya untuk mematikan mikrofon selama presentasi berlangsung. Oke, kepada presenter kita, Gladys Ananda, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Putri Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Ananda. Saya selaku presenter untuk hari ini. Saya akan membahas salah satu aplikasi untuk membaca dan menulis secara digital. Baik, saya akan mempresentasikan. Maaf, apa layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Untuk itu, aplikasi apa saja yang akan kita gunakan? Aplikasinya yaitu Wattpad. Apa sih itu Wattpad? Wattpad is an application that is an online media, or it can also be called a social media for readers. It can be said that Wattpad is a place for readers who are just starting their career to become well-known writers. Jadi, Wattpad merupakan salah satu aplikasi yang merupakan media online atau bisa juga disebut sebagai media sosial penulis. Bisa dibilang, Wattpad merupakan wadah bagi penulis yang baru memulai karirnya untuk menjadi penulis ternama. Saya lanjut. Apa saja sih fungsi Wattpad? First, make a novel or poetry script, yaitu membuat naskah novel atau puisi. Second, read author writes work. Yang kedua yaitu membaca karya penulis lain. Third, reply to message to authors. Jadi kita bisa berbalas pesan kepada penulis lain. Kita bisa sharing-sharing tentang buku yang sedang kita baca atau buku yang sedang kita tulis. Lalu di dalam Wattpad ada beberapa kategori, diantaranya fantasi, horor, misteri, fiksi remaja, humor, puisi, roman, dan cerita pendek. Kita bisa membaca berbagai cerita dengan kategori yang kita inginkan. Lalu siapa saja sih pengguna Wattpad? Pengguna Wattpad dari berbagai kalangan, mulai dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga. Maka dari itu, saat kita ingin membuat cerita baru, akan ada pengaturan target pembaca, dan terdapat pilihan usia, mulai dari 8-13 tahun, 13-18 tahun, dan seterusnya. Lalu bagaimana sih cara kerja Wattpad? On Wattpad, we can write part by part, so we don't have to finish the story until it's just published. The system on Wattpad is an update. We have to update our book chapter by chapter according to our physics. It could be once every 2 days or once a week. Jadi di Wattpad kita bisa menulis per part. Kita nggak harus menyelesaikan ceritanya sampai tamat baru dipublish. Sistem di Wattpad adalah update. Kita harus update buku kita, chapter demi chapter, sesuai kemauan kita. Bisa 2 hari sekali atau seminggu sekali. Wattpad also provides cool features such as vote, to vote for books, comment, to comment on books, shares, to share, libraries, to save books for offline reading, follow, to follow author or author user, and many other cool features. Wattpad juga menyediakan fitur-fitur keren seperti vote untuk memvote buku, komen untuk berkomentar pada buku, share untuk berbagi, library untuk menyimpan buku agar bisa dibaca offline, follow untuk mengikuti penulis atau pengguna lain, dan masih banyak fitur keren lainnya. Mungkin saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara membuat cerita dalam Wattpad.
Ini adalah tampilan awal Wattpad. Nah, untuk kalian yang menggunakan laptop, kalian bisa buka Google lalu ketik www.wattpad.com. Dan untuk yang menggunakan HP, kalian bisa download di Google Play Store. Setelah mendownload, kalian harus membuat akun Wattpad terlebih dahulu. Saat kita ingin membuat cerita baru, klik tulis di sini, lalu klik buat cerita baru. Nah, di sini kalian akan disuruh mengisi detail cerita kalian mulai dari judul, deskripsi, tokoh utama, teks, genre, target pembaca. Teks, genre, target pembaca, bahasa, hak cipta, dan rating. Saya akan contohkan. Deskripsi, kalian bisa isi dengan sinopsis cerita kalian. Lalu tokoh utama. Tag, di sini tag bisa kalian isi dengan latar mungkin, terus genre cerita kalian atau tokoh utama. Saya pilih genre fiksi remaja. Setelah itu, pilih genrenya. Di sini ada berbagai macam genre. Saya pilih fiksi remaja. Lalu target pembaca. Yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada target pembaca kita. Mulai dari tingkat menengah 8-13 tahun, dewasa muda 13-18 tahun, dewasa baru 18-25 tahun, dan dewasa usia 25 tahun ke atas. Saya memilih dewasa muda yaitu 13-18 tahun. Lalu bahasa. Di Wattpad ada berbagai macam bahasa. Jadi kalian jika ingin membuat cerita dalam bahasa lain, kalian juga bisa menggunakannya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk hak cipta, saya pilih hak cipta dilindungi undang-undang. Di sini ada keterangannya. Kalau kalian memilih hak cipta dilindungi undang-undang, berarti kamu tidak mengizinkan karyamu digunakan atau diadaptasi dalam bentuk apapun tanpa seizinmu. Kalian bisa memilih hak ciptanya di sini, lalu membaca keterangannya terlebih dahulu. Untuk rating di sini gunanya untuk memberitahu pembaca apakah cerita kalian mengandung kekerasan atau kata-kata yang kurang pantas. Jika tidak usah di-onin, dimatikan saja. Lalu jangan lupa covernya. Untuk cover, kalau kalian sudah membuatnya sendiri, kalian bisa mengunggahnya dengan klik unggah sampul. Lalu ambil cover yang sudah kalian buat. Open. Nah, seperti ini. Tapi, jika kalian belum membuatnya, kalian juga bisa membuatnya dengan mengklik Create Cover. Nah, seperti ini. Kalian bisa memilih beberapa tempat yang sudah disediakan. Ini, misalkan kalian memilih yang ini. Tinggal kalian ganti tulisannya saja dengan judul cerita kalian. Lalu, ketika sudah, klik gunakan sampul. Ini sudah saya isi semua. Selanjutnya, klik berikutnya. Nah, ini adalah bab pertama. Di sini kalian tuliskan judul bab pertama kalian. Ini sebagai contoh. Seperti ini.
Di Wattpad juga terdapat untuk menambahkan multimedia berupa gambar atau video di atas sini dan gambar dan video di bawah sini. Saya akan contohkan di atas sini bagaimana jika menambahkan gambar. Klik ikonnya. Lalu pilih gambar yang sudah kalian siapkan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, seperti ini. Jika ingin menambahkan video, kalian bisa menambahkannya dengan menghapus foto, lalu klik icon ini. Nah, di sini kalian disuruh menambahkan link. Kita ambil linknya dari YouTube. Sebagai contoh, saya akan mengambil lagu ini, copy linknya, kembali ke Wattpad, lalu paste linknya di sini. Nah, jadinya seperti ini. Nanti pembaca akan menyalakan lagu yang kalian tambahkan sambil membaca cerita kalian. Dan pastikan lagu yang kalian tambahkan sesuai dengan cerita yang kalian buat. Setelah itu, jika sudah selesai, kalian bisa menyimpannya dengan mengklik simpan jika belum menyelesaikan ceritanya. Dan kalian bisa melanjutkannya lagi, baru mempublikasikannya dengan mengklik publikasi. Oke, peringatan untuk kalian yang ingin membuat cerita, kalian harus bertanggung jawab dengan tulisan yang kalian buat. Pastikan buku yang kalian buat tidak menjiplak buku karya orang lain, oke? Thank you for your attention. Oke, sampai sini materi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendali saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gadis selaku presenter yang telah membawakan materi tentang mengenal aplikasi novel digital. Selanjutnya kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para partisipan memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, saya persilakan untuk menyalakan mikrofon atau boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Iya. Ya, silakan. Ini kalau seandainya kita mau membuat cerita lewat buku ataupun novel, apakah ada tuntunan untuk kerangka karangannya? Itu pertanyaan yang pertama. Maksudnya apakah memang kita diarahkan ataukah itu memang alur ceritanya bebas gitu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya, silakan kepada anak untuk memberikan jawaban. Oke, Silakan. terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau di dalam Wattpad, itu cerita kita nggak ada rangkaiannya. Jadi, terserah kita. Kita misalkan ingin membuat cerita bertema masa lalu, misalkan dari masa lalu mengubahnya menjadi masa depan. Seperti itu. Jadi di dalam Wattpad tidak ada rangkaian untuk membuat ceritanya, tidak ada aturan seperti itu.
Terima kasih jawabannya. Iya. Baik, Pak, ada yang ingin bertanya kembali dari perpustakaan? Boleh diketik di kolom chat aja, kalau mungkin malu untuk kita Pak. Baik, ada pertanyaan dari Nepa Fatul bertanya, apakah ada tips untuk membuat cerita yang menarik? Kepada presenter kita, Gadis Ananda, saya menjawabkan. Kalau untuk triknya, mungkin kan dalam cerita, pembaca akan membacanya pertama dari bab pertama. Nah, di sini kalian harus membuat ceritanya semenarik mungkin yang membuat pembaca tuh ingin terus membacanya. Misalkan seperti dibuat semisterius mungkin. Jadi, saat kalian sudah menyelesaikan bab pertama, pembaca akan membaca cerita kalian. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari bagaimana cara supaya kita banyak bertanya? Bisa saja sasaran teman terdekat, tetapi jika teman terdekat tidak mendukung, malah menganggap karya kita. Secara langsung membuat kita yang lagi semangat menulis jauh begitu saja. Tolong sarannya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Siva. Jadi untuk Gadis Ananda selaku presenter, untuk memberikan jawaban. Oke. Supaya pembacanya kita banyak, itu kita tuh bisa mempostingnya kita kan di Wattpad itu tersedia untuk meng-share link cerita kita. Jadi kita bisa meng-share link cerita kita kepada pengguna Wattpad lain. Terus kalau target kita tuh teman terdekat kita, coba deh suruh membaca dulu, jangan bilang remehin atau gimana. Coba teman kalian disuruh baca cerita kalian dulu. Belum tentu teman kalian itu bisa membuat cerita yang kalian buat kan. Jadi jangan asal meremehkan seperti itu. Dan untuk menyemangati, mungkin jangan down dulu dong, kan mereka hanya meremehkan kalian. Jangan langsung ngerasa kok kayak gini sih cerita gue jelek gitu kan ya. Terus langsung berhenti buat cerita, jangan seperti itu. Oke, gitu jawabannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ada yang ingin bertanya, saya akan untuk menulis pertanyaan di kolom chat atau boleh menyalakan mikrofon. Di sini saya mau mengingatkan untuk para partisipan, Bapak Ibu, teman-teman semua untuk mengikuti link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke sesi terakhir, sesi depan. Tapi sebelum webinar ini saya serahkan kembali kepada host, saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipan Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir dan menghadiri mengikuti yang sudah hadir dan mengikuti webinar ini dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, webinar ini saya serahkan kembali kepada host kita, Putri Nur Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Putri Anissa Fita, yang sudah memandu jalannya acara kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk presenter kita,
Gladi Sanandaya Karyanti yang sudah memberikan materi untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu maupun hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan jam sudah menunjukkan pukul 13.31 yang sekaligus akan menutup acara webinar pada hari ini. Semoga pemaparan materi untuk kita semua bisa dimengerti dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Saya, Putri Nur Amalia, selaku host pada acara webinar hari ini, mewakili rekan saya yang bertugas, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada tutur kata dan kesalahan dari kami semua. Sebagaimana manusia merupakan makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, melainkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today's webinar is officially closed. See you at other webinars. Stay enthusiastic and always stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung.